Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pendidikan anak di SD dan yang kami hormati teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan modul 7 yaitu pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madahani. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Dewi. Perkenalkan, nama saya Maradani Aziza. Kegiatan belajar 1. Pengembangan pendidikan anak di sekolah dasar. Pengembangan horizontal. Pendidikan anak di SD harus dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Sebab pendidikan telah menjadi komitmen kita. Bentuk pengembangan pendidikan di SD itu tercakup dalam 4T pendidikan. Masing-masing rumpun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rumpun sekolah dasar konvensional. Rumpun sekolah dasar konvensional ini meliputi sekolah dasar SD biasa, SD kecil, dan SD pamong. A. Sekolah dasar biasa. Sekolah dasar biasa adalah sekolah yang memiliki ciri-ciri A. Memiliki gedung atau tempat belajar rata-rata sebanyak 6 ruangan, 1 ruangan guru, 1 ruangan perpustakaan, kamar mandi atau WC, serta fasilitas pendidikan lainnya. Sekolah dasar terdiri atas unit 1 dan unit 2, lengkap dengan perabotannya. B. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional oleh Departemen Pendidikan. C. Proses belajar mengajar berlangsung setiap hari, pagi atau siang. B. Sekolah dasar kecil. Sekolah dasar kecil merupakan sekolah dasar yang pada awalnya dikembangkan di daerah terpencil. Sekolah dasar dikembangkan dengan ciri memiliki bangunan terdiri atas 2 atau 3 ruangan dengan 2 atau 3 ruangan guru yang melayani 6 tingkat kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 6. Sekolah dasar kecil ini melayani penduduk yang berpindah-pindah. Sekolah dasar pamong. Pamong merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Sistem pamong ini berusaha untuk menempatkan anak didik sebagai subjek pendidikan, melibatkan anggota masyarakat dan orang tua untuk berperan secara lebih aktif dalam pendidikan, mengubah peran guru bekerja lebih efisien dan efektif. 2. Rumpun sekolah dasar luar biasa. Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, atau emosi dalam rentangan yang amat lebar memerlukan program pendidikan khusus. Pada itu, model segregasi atau sekolah luar biasa di satu pihak dan model integrasi sekolah dasar terpadu di pihak lain harus dipandang sebagai suatu kontinum dan bukan merupakan bentuk ekstrim. A. Sekolah dasar luar biasa atau biasa disebut SDLB adalah sekolah setingkat dengan sekolah dasar yang siswanya terdiri atas anak-anak penyandang cacat atau anak luar biasa dengan berbagai macam ketunaan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Berdasarkan impres sekolah dasar tersebut, maka didirikanlah sekolah dasar luar biasa di setiap kabupaten untuk menampung anak usia 7-12 tahun dalam rangka wajib belajar. B. Sekolah dasar luar biasa atau biasa disebut dengan SLB merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak penyandang kelainan atau anak luar biasa, meliputi kelainan fisik, mental, dan emosi atau sosial. SLB pembinaan terdiri dari 2 macam, yaitu SLB pembinaan tingkat nasional dan tingkat provinsi. C.
sekolah dasar terpadu. Pendidikan luar biasa bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, dan atau emosi harus dipandang dan diperlakukan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan bagi peserta didik pada umumnya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tingkat kelainan yang dialami peserta didik, pendidikan luar biasa dilaksanakan secara bervariasi, mulai dari kelas khusus sampai kepada kelas biasa. Yang ketiga, rumpun pendidikan luar sekolah. Untuk mengatasi masalah putus sekolah, perlu diarahkan pada upaya pokok, yaitu pencegahan dan penampungan. Upaya penampungan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan memungkinkan peserta memperoleh ijazah kesetaraan sekolah dasar. Rumpun pendidikan luar sekolah meliputi kelompok belajar atau kejar paket A dan kursus persamaan sekolah dasar. Program kejar paket A ini adalah jenis kegiatan pendidikan berbentuk kegiatan bekerja dan belajar melalui wadah kelompok belajar. Yang keempat, rumpun sekolah keagamaan. Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan diharapkan memberi perhatian terhadap pendidikan agama. Oleh karena itu, para orang tua mencari alternatif pendidikan yang memenuhi harapannya. Salah satunya ialah dengan memasukkan anaknya pada rumpun sekolah keagamaan. Pendidikan di lingkungan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi religius dan sekaligus konseptual. Rumpun sekolah keagamaan meliputi madrasah ibtidaiyah dan pondok pesantren. Madrasah ibtidaiyah atau MI belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Madrasah ibtidaiyah mengajarkan bidang studi agama lebih banyak dari sekolah dasar biasa. Kurikulum yang digunakan sebanyak-banyaknya 30% pendidikan agama dan 70% pendidikan umum. Yang B, pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sebenarnya termasuk jalur pendidikan luar sekolah yang memiliki tingkat sekolah dasar. Kelebihan pendidikan pondok pesantren ialah suasana kehidupan yang religius dibandingkan dengan lembaga pendidikan persekolahan umum. Namun, seiring perkembangannya zaman, maka pondok pesantren memerlukan penjabaran perannya dalam pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa. Yang B, pengembangan vertikal. Yang pertama, pengembangan kualitas pendidikan. Dengan input dan proses pendidikan yang berkualitas, produk pendidikan yang bermutu di antara karakteristik hasilnya bercirikan sebagai berikut. Yang A, peserta didik menunjukkan tingkat penguasa yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai tujuan dan sasaran pembelajaran. Yang B, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan hanya mengetahui melainkan terampil melakukan sesuatu. Yang C, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, khususnya dunia kerja. 2. Pengembangan relevansi pendidikan. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertahap agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti dapat memberi dampak bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kebutuhan masyarakat, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembangan efisiensi pendidikan. Pendidikan disebut efisien apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar. Dalam konteks yang luas, efisien berkaitan dengan profesional dalam manajemen nasional pendidikan yang dialaminya. Terkandung antara lain disiplin keahlian, etos kerja, dan cost effectiveness. Dalam rangka peningkatan efisiensi, dapat dilakukan pelatihan manajemen bagi para kepala sekolah dan pengawas TK atau SD. KB2, Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar. A. Lingkup Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar.
Inovasi adalah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, yang hendak diperbaiki ialah proses pendidikan. Maka tidak mengherankan jika pada awalnya kebanyakan inovasi pendidikan berpulang kepada metode pembelajaran. Tetapi bukan berarti pembelajaran itu merupakan faktor tunggal dalam proses pendidikan sekolah dasar, melainkan karena pembelajaran itu bermaksud menimbulkan pengaruh kepada peserta didik. Miles dan Ibrahim 1988 ayat 52 mengungkapkan paling tidak 11 komponen penting yang menjadi wilayah inovasi dalam pendidikan. 11 komponen tersebut adalah 1. Personalia, 2. Banyaknya personal dan wilayah kerja, 3. Fasilitas fisik, 4. Penggunaan waktu, 5. Perumusan tujuan, 6. Prosedur pembelajaran, 7. Peran yang diperlukan, 8. Wawasan dan perasaan, 9. Bentuk hubungan antara bagian atau mekanisme kerja, 10. Hubungan dengan sistem lain, dan 11. Strategi pembelajaran. B. Beberapa contoh inovasi dalam pendidikan di SD. 1. Bidang kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan suatu inovasi pendidikan yang secara bertahap akan diberlakukan di tingkat nasional, mulai dari sekolah menengah atas Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan SMK, sekolah menengah pertama Madrasah Sanawiyah, hingga ke sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah atau SD. Misi KTSP adalah memberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan silabus sendiri atas dasar pertimbangan potensi siswa dan karakteristik SDM sekolah dan daerah tempat sekolah itu berada. Dengan KTSP, setiap satuan pendidikan yang bertugas harus mampu mengembangkan kurikulum dan silabus sendiri sesuai dengan potensi anak, sekolah, dan karakteristik lingkungan masing-masing. Kurikulum SD A akan berbeda dengan kurikulum SD B. Sekalipun mungkin keduanya akan berada dalam suatu kabupaten atau bahkan kecamatan yang sama, KTSP dikembangkan oleh suatu tim yang dibentuk oleh kepala sekolah yang anggotanya meliputi kepala sekolah, guru-guru, wakil dari masyarakat yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu, serta pakar KTSP yang terlatih dan yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Implikasinya sebagai guru harus mampu memahami potensi dan karakteristik daerahnya dan harus mampu mengembangkan kurikulum untuk sekolahnya. Dalam konteks ini, Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP telah menyebarkan dan menyosialisasi panduan pengembangan KTSP untuk para guru. Tentu saja selanjutnya Dinas Pendidikan Daerah memiliki kewajiban untuk 1. Menyosialisasikan, 2. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan KTSP di SD, dan yang ketiga, membiayai serta mengelola kegiatan pengembangan KTSP di daerahnya dengan baik. 2. Bidang pembelajaran Quantum Learning (QL). Inovasi ini muncul dari gagasan yang dikembangkan oleh Bobby DeForest dan Mike Hernacki 1999. Quantum Learning membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. QL sesungguhnya merupakan suatu metode belajar yang biasa atau tidak asing bagi para guru, namun dengan variasi dan modifikasi yang cepat dan efektif dari Bobby DeForest, ternyata metode belajar yang biasa itu dapat menghasilkan lompatan perubahan, semacam kemampuan diri yang berlipat-lipat atau kuantum pada anak atau siapapun yang menerapkan metode belajar ini. QL terdiri dari sejumlah teknik belajar yang sasaran akhirnya adalah membantu para siswa agar responsif dan bergairah atau bersemangat dalam menghadapi tantangan belajar dan perubahan yang terjadi dalam situasi nyata yang tengah dihadapi di lingkungannya. Kondisi ini muncul pada siswa karena siswa tidak hanya menggunakan kekuatan kecerdasan akal pikiran semata di dalam belajarnya, tetapi juga menggunakan kekuatan lain yang dimiliki oleh setiap manusia seperti kekuatan intuisi, emosi, perasaan, imajinasi, dan sebagainya. QL juga menawarkan sejumlah kiat atau seni dalam membaca dan menulis yang sangat efektif dan efisien. Kemampuan membaca, menghitung, menulis, dan menghafal dengan cepat tetapi cukup akurat juga hasilnya. Kiat-kiat itu cukup banyak jumlah dan variasinya.
Dengan QL, anak tidak dijejali dengan pemberian materi pelajaran oleh guru, tetapi yang lebih penting bagaimanapun anak itu mengembangkan kemampuan berpikir, imajinasi kreatif, sikap optimis, emosi dan perasaan sukses, atau berhasil menguasai tujuan pembelajaran yang telah diterima oleh guru. 3. Bidang manajemen. Manajemen berbasis sekolah, atau disingkatnya MBS. MBS dikenal karena dianggap cocok dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Provinsi sebagai daerah otonom. Dengan MBS, sekolah tidak hanya diberi kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran sendiri seperti yang diperkuat dengan pemberlakuan KTSP, tetapi juga diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya dari masyarakat luas untuk sekolah itu sendiri. MBS merupakan suatu inovasi yang menempatkan sekolah sebagai suatu entitas atau sistem yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dalam mengelola semua sumber daya yang ada. C. Prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan anak di sekolah dasar. Nomor 1. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan. Perencanaan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan inovasi pendidikan. Dalam hal ini, perencanaan berarti suatu persiapan dan pengambilan keputusan untuk berbuat secara sistematik yang merupakan serangkaian aktivitas berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada 3 jenis hubungan uang sifatnya perlu secara proaktif dijalin dalam rangka inovasi pendidikan. Yang pertama, hubungan reaktif, yang berarti hubungan secara kontinum mengadakan respon terhadap kekuatan dari luar seperti tekanan masalah politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, hubungan proaktif yaitu sistem yang memegang peranan sebagai mengambil inisiatif, mengadakan perubahan atau inovasi, dan secara aktif untuk mencari sumber-sumber dari lingkungannya. 3. Hubungan interaktif yaitu hubungan di mana pertumbuhan dan perkembangan untuk mengubah atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Ibrahim 1988 mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan yaitu nomor 1, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Nomor 2, mengidentifikasi masalah. Nomor 3, menentukan kebutuhan. Nomor 4, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Nomor 5, menentukan alternatif kegiatan. Nomor 6, menentukan alternatif pemecahan masalah. Nomor 7, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada. Nomor 8, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Nomor 9, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Dan nomor 10, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. 2. Model perencanaan inovasi pendidikan. Agar perencanaan inovasi pendidikan tidak melenceng dari berbagai elemen pokok perencanaan tersebut, perlu digunakan suatu model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif, atau yang disingkat MOPIPPI.
MOPI-PPI di sini lebih menekankan kepada pola urutan pemikiran secara rasional sebagai pembimbing untuk membuat perencanaan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Kata kunci ciri utama MOPI-PPI ialah terbuka, fleksibel, keseluruhan, dan hubungan baik. D. Penerapan inovasi pada sekolah dasar. Berikut adalah tentang bagaimana cara menerapkan ide untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalah di sekolah dasar. Yang menerapkannya merupakan sesuatu yang disebut sebagai inovasi. Nomor 1, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Nomor 2, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan. Nomor 3, kembangkan berbagai macam alternatif. Nomor 4, gunakan data atau informasi yang sudah ada. Nomor 5, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas. 6, gunakan pengalaman di SD atau lembaga yang lain. 7, berbuatlah secara positif. 8, memberikan tanggung jawab pribadi. Dan yang ke-9, adanya perorganisasian kegiatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.